Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen ini kami persilahkan kembali untuk jamaah mengajukan pertanyaan. Ada dua jamaah yang sudah kami siapkan. Sepertinya tadi Jufri ingin menambahkan jawaban ya. Tapi sebelumnya berinteraksi dulu dengan Ibu Febri yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Jufri boleh turun kembali. Ya. Mana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Febri sehat? Iya sehat Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Sama jamaah, sama suami? Sama jamaah. Sama jamaah. Iya. Dalam rumah tangga berapa kali ngebohongi suami? Waduh, nggak tahu deh. Oh, nggak tahu deh. Jadi saking banyaknya jadi lupa ya Bu ya. Karena kita nggak pikirin Ibu dibohongin punten. tangga. Dalam membina rumah tangga, Iya. ada jujur, ada bohong. Dalam hal apa yang merasa ibu bahwa bohongnya dalam rumah tangga itu menjadi hal yang tidak menjadi dosa? Ya seperti mungkin bohong untuk kebaikan barangkali seperti tadi ya Pak Ustadz. Misalnya seperti tadi Pak Ustadz bilang mungkin masakan yang tadinya asin, cerita Pak Ustadz tadi ya. Mungkin suami bilang bahwa itu makanannya enak gitu, padahal mah pahit. Padahal mah gitu pahit. Ya. Ibu sendiri pernah ngebohongin apa suami? Pernah sih. Apa? Kata si Ibu Febri, nyesel gua nanya gitu Pak. Tapi yang menurut Ibu memang dalam rumah tangga memang ada berbohong yang memang baik ya. Ada baik untuk menyenangkan pasangan itu memang baik ya. Tapi Ibu pernah melakukan itu ya demi keharmonisan dalam rumah tangga. Mangga silakan. Ada pertanyaan apa? Iya Pak Ustadz, terima kasih. Saya mau bertanya, misalkan gini, dalam kehidupan sehari-hari kita kan punya kelompok pertemanan ya Pak Ustadz ya, yang kemana-mana selalu bareng. Misalkan ada satu teman itu baik banget sama kita, kalau ada masalah suka kasih solusi, sebabnya tuh gini gitu. Tapi di belakang kita, dia ngomongin kita tuh yang jelek-jelek gitu, ke temen yang sama juga. Nah ada lagi temen yang nyampe, kamu tuh diomongin tadi tuh begitu gitu kan. Nah sementara kita kalau kemana-mana selalu bareng. Nah saya itu mesti bersikap tuh bagaimana sama teman ini gitu. Sementara kalau kita pergi, kita selalu bareng, tapi hati kita kesel. Kalau kita tanyain langsung ke dia, kok kamu ngomong buntut-buntutnya jadi berantem. Nah sebaiknya kita tuh mesti gimana gitu menghadapin temennya seperti ini. Kita akrab, deket gitu, tapi ya kayak gitu. Satu, UNI. N. Tapi kata Ustadz Irfan, UNIN. Lo sama gue N. Tapi akrab banget ya Bu ya, deket banget ya Bu ya dengan sahabatnya itu ya. Kita satu kelompok gitu ya, kita sering jalan bareng, sering ngasih solusi kalau kita ada masalah. Bestie begitu ya. Bestie lah, aduh. Tapi mungkin ada persaingan apa yang kita juga nggak ngerti gitu ya. Jadi ngomongin di belakang kamu tuh begini. Cocok tapi cekcok gitu ya. Iya cocok tapi cekcok ya. Iya cocok tapi cekcok ya. Oke, baik, terima kasih. Kita bersikap karena kalau kita tanya langsung dia, kok lu ngomongin gue begini, buntutnya kan jadinya berantem. Sementara kita kemana-mana tuh selalu bareng satu kelompok lah gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, yang bestinya suka ngomongin, terima kasih. Baik, dari tafsiran surat An-Nisa ayat 63, fa'ariduhum itu ditinggalkan, jauhi mereka. Ustadz Irfan tadi sampaikan, bukan memutus silaturahim, tapi jaga jarak. Di antaranya jaga jarak itu, satu, jangan kasih kepercayaan apapun sama orang itu. Bu, jangan kasih kepercayaan apapun sama orang itu. Satu. Yang kedua, jangan bagi apapun. Termasuk bagi cerita kehidupan lo. Ujungnya apa? Si ibu cerita, ujungnya diomongin. Jangankan bagi duit, bagi omongan aja cerita kehidupan gak usah. Sebab orang munafik gak bisa dipercaya. Gak bakalan bisa dipercaya. Ya, kenapa? Yaitu, makanya kan ada sebuah apa namanya nih? Jangan kau sampaikan kebaikanmu sama orang yang kau benci. Jangan kau jelaskan pribadimu sama orang yang suka. Kebaikanmu kamu ceritakan sama orang yang benci, enggak ngaruh. Benci mah benci we.
Ya, gitu. Makanya ibu, prinsip dari fa'aridhum itu jauhi, tinggalkan. Bukan berarti kita enggak komunikasi, enggak. Tapi cukup, yang lalu biarlah berlalu. Ibu ngomong malah diadu-aduin, malah malah diomong-omongin. Itu prinsipnya. Quran bu yang ngajarin, bukan AA. AA mah orangnya biasa we. Biasa we. Makanya hidup mah biasa we. Ya, nggak usah neko-neko. Jadi gini, ketika kita menyampaikan pengeluhan ibu nih, ini punten, ini terakhir ya. Ada 4 tabungan surga, diantaranya adalah wakitmanul musibah. Sembunyikan kesengsaraan hidup. Bukan berarti nggak boleh curhat. Curhat boleh sama orang yang bisa memberikan solusi. Ibu mungkin tadi salah curhat. Menyampaikan mentang-mentang temen, nah itu dia. Tidak memberikan solusi, malah jadi obrolan, malah jadi omongan buat orang lain. Satu kuncinya bunda, diantaranya adalah tinggalkan dia, jauhi dia. Mulai hari ini, udah jauhi sekarang. Udah. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Jofri. Itu kalanya kadang kita tidak perlu mengumbar atau membicarakan apa yang ada di dalam diri kita ke semuanya, ke orang gitu ya. Iya, nggak boleh. Nah, itu dilarang dalam agama. Ketika kita menutupi musibah kita itu tabungan surga. Ya, itu makanya ada istilah ketika kita titip uang ke orang maka akan berkurang, tapi ketika kita menitipkan omongan ke orang maka akan bertambah. Itu pengalaman Ibu Febri gitu ya Bu ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Febri dan juga Jofri atas jawabannya.